peristiwa Isra Mi'raj itu tidak sekedar dinalar dengan akal saja, tetapi harus betul-betul kita imani. Makanya kata Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahwa satu tanda salah satunya orang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang kemudian mengimani dengan sesuatu yang gaib. Yang gaib itu banyak tafsirnya, termasuk sesuatu yang belum kita ketahui di kemudian hari atau di kemarin-kemarin yang belum kita ketahui, itu sesuatu yang gaib. Peristiwa Isra Mi'raj juga sesuatu yang gaib. Artinya itu hanya ada dilaksanakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW yang disaksikan oleh malaikat Jibril dan juga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara peristiwa penting dari hadiah oleh Isra Mi'raj itu adalah kalimat sholat atau perintah sholat. Sholat ini menjadi sesuatu modal untuk kita yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tidak ada rem sama sekali? Bagaimana kemudian kita tidak ada waktu untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi melalui kejadian tersebut sangat betul-betul luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj menjadikan kita menjadi luar biasa karena ada oleh sholat. Saudaraku, dalam kalimat sholat tersebut Nabi mengatakan bahwa yang disebut sholat itu bukan saja gerakan rukun dan sujudnya, rukun dan syaratnya, tetapi bagaimana kemudian menggambarkan rukun dan syarat itu dimasukkan dalam batin kita lalu dikerjakan dengan secara khusyuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita khusyuk? Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian hendak mencintaiku, kata Allah. Lalu kemudian apa syaratnya? Yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ikut denganku, kata Allah. Artinya peristiwa sholat, peristiwa ibadah lainnya jika dikerjakan dengan dasar cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru itu malah menjadikan pahala yang luar biasa, ganjaran yang luar biasa. Bukan saja kewajiban, bukan saja tanggungan, bukan saja perintah kepada untuk anak-anak kita atau perintah kita kepada bos kita dan seterusnya, tetapi ini karena dasar mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain setelah kita cinta kepada Allah, selanjutnya Allah membalasnya dengan penuh cinta yang luar biasa. Yuhibbukumullah, kata Allah, saya pasti akan lebih mencintaimu bagi mereka yang mencintaiku, kata Allah. Dan bukan sekedar itu, pahalanya, rahmatnya Allah turun mengalir bagi mereka yang mencintainya dengan kalimat wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan saja Allah jauh melebihi pencinta kepada kita, tetapi juga Allah bahkan akan menghapus dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sejatinya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat terakhir dari pesan Isra Mi'raj ini, maka karena kita ini beruntung menjadi umat Rasulullah SAW yang kelak nanti akan dibariskan bersama Sayyidina Rasulullah SAW. Akan tetapi hadirin sekalian, kita tentu ada alasan kenapa kemudian kita menjadi umat Rasulullah. Ada alasan kenapa kemudian kita menjadi hamba yang baik. Salah satunya melalui penghambaan diri kita, melalui gerakan atau perintah sholat tersebut. Maka saudaraku sekalian, karena ibadah sholat adalah ibadah yang bakal nanti akan dipertanggungjawabkan di awal kali kita hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerjakan sholat, lakukan sholat sebagaimana atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menjalankan ibadah perintah-perintah Allah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghantarkan kita semakin
semakin menjadi hamba-hamba yang soleh, semakin menjadi hamba-hamba yang bersyukur, semakin menjadi hamba-hamba yang kemudian menjadi kualitas diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.